Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di siang berbahagia ini kita berkumpul sejenak duduk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, nadarallahu ra'an sami'a minna maqalan fawa'ahu wa rubba muballighin aw aminas sami'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis kami, lalu dia menghafal sebagaimana dia mendengarkan. Rubba muballighin, boleh jadi orang yang mendengar hadis tersebut lebih paham daripada yang menyampaikan. Nah, sekarang kita berada di hadis yang keempat dari hadis mi'atul hadis lil hifdhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar berkata dengan suatu ucapan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka jahanam sejauh sejarak antara timur dan barat. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita tentang bahayanya ucapan. Karena di antara ucapan kita ada yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka jahanam, sekaligus menyebabkan pula orang lain antara suami istri mungkin saling tengkar, saling bercerai dikarenakan ucapan kita. Seorang teman mungkin saling memutus hubungan dengan temannya yang lain dikarenakan ucapan kita. Seorang pemimpin mungkin tidak lagi dihargai oleh bawahannya dikarenakan ucapan kita. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan baik kepada subjek maupun objek. Dari apa? Dari ucapan yang terlontarkan dari lisan kita ini. Sehingga datang syariat kita mengatur lisan ini, yaitu apa? Berhati-hati dalam berucap. Kenapa demikian? Karena lisan kita akan mengungkapkan sesuatu yang itu bisa mendatangkan manfaat, bisa juga mendatangkan mudarat. Allah sebutkan hal itu di dalam surah Qaf. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah yang terucap dari lisan kita ini, apapun itu, kebaikan atau keburukan, maka ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatatnya. Hanya saja para ulama berselisih pendapat, apakah yang dicatat oleh raqib dan atid ini hanyalah kebaikan ataukah keburukan saja? Ibnu Abbas menganggap bahwa seluruh ucapan yang terucap itu dicatat oleh malaikat. Bahkan ucapan akaltu, syaribtu, dahabtu, ini pun dicatat. Aku telah makan, aku telah pergi, aku telah duduk, ini pun dicatat oleh malaikat. Hingga nanti di saat hari Kamis, para malaikat yang membawa catatan tersebut ke langit memilah dan memilih ucapan-ucapan tersebut. Kalau ada kandungan kebaikan dicatat, kalau ada kandungan keburukan dicatat. Adapun kalam yang tidak bernilai kebaikan dan keburukan, itu dihapus, dihilangkan. Nah, jadi syariat kita sangat mengatur tentang ucapan ini sampai disebutkan di dalam suatu hadis bahwa di antara bentuk kesempurnaan iman seseorang tak kala dia berbicara yang baik atau dia diam.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam atau dia berkata yang baik. Hanya dua pilihan, tidak ada yang ketiganya. Disebutkan lagi dalam satu hadis yang lain, man somata najah. Barang siapa yang diam, maka itulah tanda keberuntungan dan keberhasilan bagi dia. Nah, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengatakan innal abda, sesungguhnya seorang hamba. Kalimat abdun di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu mencakup atau meliputi seluruh manusia, mau yang muslimnya kah atau non muslimnya, semuanya masuk. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmanu abada. Tidaklah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali datang kepada Ar-Rahman dalam kondisi dan keadaan sebagai seorang hamba. Cuma ada hamba yang istijabah, ada yang hamba masih dalam proses masuk ke dalam Islam. Nah, jadi seluruh hamba, seluruh manusia masuk dalam hadis ini, yaitu diancam ucapan yang dia lontarkan yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Di antara ucapan yang membinasakan tersebut atau afatul lisan, ucapan yang membinasakan tersebut diantaranya ghibah, menceritakan keburukan orang lain yang tidak ada di hadapan kita. Kemudian fitnah, menceritakan sesuatu yang tidak ada pada diri orang tersebut. Adapun ucapan manusia yang sering terlontar, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, ini salah persepsi ya. Karena fitnah yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut adalah asyirku. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis daripada membunuh. Maknanya di sini adalah syirik. Fitnah yang diinginkan di dalam hadis Rasulullah yaitu maknanya adalah menceritakan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Kemudian apalagi dusta, kadzib. Yang mana Rasulullah bersabda, innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Kemudian ucapan yang lain lagi menyebabkan masuk ke dalam neraka adalah qauluz zur, yaitu perkataan atau sumpah apa syahadatuz zur, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Dia bersumpah atas nama seseorang tapi orang itu enggak melakukannya. Aku bersumpah bahwasanya si fulan itu mencuri, padahal dia enggak mencuri. Ini namanya apa? Syahadatuz zur. Kemudian yang berikutnya adalah namimah. Namimah ini menukil kalamul ghair lil ifsak, yaitu menukil perkataan orang lain yang tujuannya adalah merusak. Kalau tujuannya tadi untuk islah, perbaikan, maka ini bukan ghibah, bukan pula namimah. Kemudian perkataan yang merusak lagi diantaranya adalah mengeluh. Istilahnya apa? Sering kita ungkapkan dengan kata curhat. Curhat cerita ke teman, yang intinya isinya adalah mengeluh dengan kondisinya dia, dengan kondisi suaminya, perilaku suaminya kepadanya. Nah, kalau sekiranya tidak ada solusi dari keluhan kita itu kepada orang lain, maka ini adalah ghibah atau mengungkap aib keluarga atau aib suami. Nah, jadi mengeluh ini haruslah diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan para rasul kalau mengeluh ya mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ungkapan atau kata yang sering kita ucapkan sadar atau tidak, maka ucapan tersebut akan mendatangkan konsekuensi bagi kita, yaitu akan diancam dengan api neraka jahanam. Kalau sekiranya berkaitan dengan orang lain, maka yang kita harus lakukan di samping beristighfar meminta ampun kepada Allah, kita pun datang kepada orang tersebut yang mungkin pernah kita gibahi,
yang mungkin kita pernah fitnah, yang mungkin pernah kita adu domba dan yang lainnya, atau pernah kita ejek, kita datang meminta kehalalan kepadanya. Kalau sekiranya dia mensyaratkan bahwa saya mau memaafkan kamu dengan syarat kamu ngasih uang ke saya 1 miliar, boleh? Ya boleh, itu haknya dia. Saya maafkan kamu karena kamu telah menggibah saya, istilahnya mengotori, mencemari nama baik saya. Kamu harus nyetor uang 1 miliar sama saya. Ya, Anda harus berusaha, baik itu dengan cara meminjam atau cari apa lagi itu untuk mencari kehalalan kepada orang tersebut. Jangan sampai nanti datang atau berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang dimana di sana la malu wala banun. Tidak ada lagi harta dan anak untuk menebus kesalahan-kesalahan kita di hadapan manusia. Nah, jadi ungkapan atau ucapan, baik itu berupa kata ataupun kalimat, ini dapat menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam neraka jahanam. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan kecemburuannya kepada Sofia bintu Huyai, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ini bertutur kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, hasbuka Sofia kada wa kada, tani qasirah. Jadi Aisyah ini mengatakan kepada Rasulullah, cukup bagimu itu Sofia, karena dia itu begini dan begitu. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa ungkapan Aisyah ini mengarah kepada fisik Sofia, yang mana Sofia ini pendek, postur tubuhnya pendek. Jadi Aisyah ini mengejek, merendahkan siapa? Sofia. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari ucapan Aisyah ini, ya Aisyah tuh, kulti kalimatan, engkau mengucapkan suatu kalimat yang tadi itu, lau muzijat bima'il bahri la muzijathu. Seandainya ucapanmu ini dicelupkan ke dalam air lautan, niscaya air lautan tersebut akan berubah rasanya dan berubah warnanya dengan sebab ucapanmu ini. Sungguh luar biasa, karena ucapanmu ini membuat apa? Membuat perkara yang sangat buruk sekali. Sampai-sampai kalau dicelupkan ke dalam air akan berubah air laut tersebut. Betapa luas air laut yang ada di bumi ini bisa apa? Bisa mengotori dengan sebab perkataan siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan suatu kisah yang dimana dulu ada seorang abid, seorang hamba gitu yang dia rajin beribadah. Namanya abid ini jauh dari ilmu. Si abid ini kalau abid kalau dalam bahasa Indonesia itu tukang ibadah ya, ahli ibadah. Si abid ini punya teman yang kerjanya itu bermaksiat, siang dan malam dia bermaksiat. Si ahli ibadah ini sering sekali menasihati temannya ini karena dalam rangka perbaikan, memberikan nasihat, siang malam dia berikan nasihat. Suatu saat si ahli ibadah ini putus asa, lantas mengucapkan suatu kalimat yang menyebabkan dia dihapus amalan-amalannya, kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan si ahli ibadah tadi ini? Kata si ahli ibadah ini kepada temannya yang melakukan kemaksiatan, innallaha la yaghfiru li fulan. Sesungguhnya Allah wallahi la yaghfiru li fulan. Demi Allah si fulan itu teman saya, tidak dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Mendengar ucapan ini, Allah Subhanahu wa taala langsung mengomentarinya dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfir la aghfir li fulan qad ghafartu lahu wa habita amalak. Rawahu Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang telah bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni si fulan, padahal aku sudah mengampuninya, dan aku telah menghapus dosa-dosa orang yang mengucapkan kata tadi. Lihat,
dengan sebab ucapannya itu amalan-amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an mengisahkan suatu kisah bahwa ada seorang wanita ini, masya Allah, dia ini dzukira min kasrati salatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Si wanita ini, dia masya Allah rajin sholat malam, rajin sholat wajib, sholat sunnah dia kerjakan semua. Kemudian rajin juga puasa wajib, puasa sunnah. Rajin pula bersedekah. Lihat, ibadah-ibadah dia sudah lakukan. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi fulana ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tak kala ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah menanyakan perihal ini, Rasulullah enggak menimbang-nimbang muwazanah gitu, menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan. Langsung Rasulullah memvonisnya dengan apa? Hiya finnar. Dia tempatnya di dalam neraka. Kira-kira apa yang kurang dari perempuan ini? Padahal hablum minallahnya sudah baik. Yang wajib-wajib dia sudah kerjakan, ditambah lagi yang sunnah-sunnah. Ternyata ada ucapannya yang sering menyakiti tetangganya, apakah tetangganya itu muslim ataukah non-muslim. Nah, tetangganya tersebut tersakiti oleh ucapan si perempuan ini. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, hiya finnar, dia itu tempatnya di dalam neraka jahanam. Nah, tatkala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah mengejek dengan ungkapan ya ibna al-a'jamiyah, atau ungkapan ya ibna aswad, wahai anak yang hitam, dengan ungkapan-ungkapan apa? Yang menyakiti, mengejeklah istilahnya. Si Abu Dzar ini radhiyallahu an mengatakan ungkapan ini dengan apa? Dengan mengejek, nada mengejek kepada orang lain. Di saat dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inna fika mru'ul jahiliyah. Sesungguhnya padamu itu ada perkara jahiliyah. Apa itu? Mengejek, ihtikor, merendahkan orang lain. Dan ini adalah dosa besar yang menyebabkan dirimu masuk ke dalam api neraka jahanam. Nah, jadi dalam hadis yang mulia ini menganjurkan kepada kita dengan anjuran yang global, sifatnya global, untuk menjauhi ucapan-ucapan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka jahanam. Apakah itu ungkapan dengan satu kata, ataukah dua kata, ataukah tiga kata? Karena ungkapan tersebut dapat membinasakan kita dan membinasakan orang lain, dan menyebabkan orang lain bertikai, berkelahi, dan yang lainnya. Betapa banyak orang yang ada di dalam penjara sana masuk penjara karena apa? Karena lisannya, karena mulutnya. Betapa banyak orang yang digebukin karena apa? Karena lisannya. Maka manusia yang paling arif, paling bijaksana adalah mereka yang senantiasa menimbang-nimbang antara kebaikan dunia dan akhiratnya, ataukah keburukan dunia dan akhiratnya. Tak kala dia apa? Mengungkapkan suatu ungkapan atau ucapan, dia senantiasa memikirkan, ini kalau saya ngomong ini, teman saya tersakiti enggak ya? Kalau saya ngomong begini, si fulan ini akan begini enggak? Dia timbang-timbang terus, dia muhasabah terus, dia dia introspeksi diri terus. Jangan-jangan saya ini, kalau sekiranya sudah terucap ucapan tersebut, lantas teman kita tersakiti, sadar atau tidak, maka kita segeralah meminta kehalalan dan meminta maaf kepadanya, sehingga kita tidak ada lagi urusan dengannya, tinggal kita berurusan kepada Allah, yaitu memohon istighfar. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.